Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mutakin. Saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu hadis, riwayat dan diroyah serta sejarah perkembangannya dalam rangka memenuhi tugas UTS studi hadis dengan dosen pembimbing Bu Debibik Nabilatul Fauzia RCMA. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan maupun sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Pendiri ilmu hadis riwayah adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, yaitu orang pertama yang melakukan penghimpunan ilmu hadis riwayah secara format berdasarkan instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tujuan ilmu hadis riwayah yaitu memelihara syariat Islam dan otentisitas sunnah. Manfaat dan faedah mempelajari ilmu hadis riwayah yaitu untuk menjauhi kesalahan dalam periwayatan, juga menjaga dan memelihara hadis Nabi. Sekarang mari kita lanjut ke ilmu hadis diroyah. Ilmu diroyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Untuk memperjelas definisi tadi perlu dikemukakan secara terperinci. Yang pertama yaitu hakikat periwayatannya, yaitu memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Kedua, syarat-syaratnya, yaitu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Yang ketiga, macam-macamnya, yaitu apakah periwayatan bersambung atau terputus. Yang keempat, hukum-hukumnya, apakah diterima atau ditolak. Yang kelima, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, yaitu sifat perawi dan biografinya. Yang keenam, macam-macam periwayatan, yaitu bentuk pembukuannya. Yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, yaitu istilah-istilah ahli hadis. Pendiri ilmu hadis diroyah adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romahurmuji. Tujuan ilmu hadis diroyah yaitu meneliti hadis berdasarkan kaidah-kaidahnya. Faedah ilmu hadis diroyah yaitu mengetahui periwayatan yang diterima atau yang ditolak. Sekarang mari kita lanjut ke sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Pada periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayah yang pertama yaitu larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Yang ketiga, sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Diroyah yaitu telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Periode sahabat, riwayah yang pertama disebut dengan masa pembatasan periwayatan dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Sedangkan yang dirayah yaitu pertama timbul secara lisan, kedua periwayatan harus disertai saksi, bersumpah dan sanad. Periode tabi'in, riwayah yang pertama hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, tokoh ulama yang melakukan adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang ketiga, model kitab-kitab hadis yang muncul yaitu Muwatta, Musannaf, dan Mushaf. Yang keempat, yaitu penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Yang diroyah, yang pertama yaitu timbul secara tertulis tapi belum terpisah dengan ilmu lain. Kedua, penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fiqh dan usul fiqh seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah kayak Imam As-Syafi'i. Selanjutnya periode tabi'in. Yang riwayah pertama, masa keemasan atau kejayaan modifikasi hadis. Kedua, masa filtrasi. Penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Yang ketiga, masa klasifikasi, yaitu hadis sahih sudah dipisahkan dari yang tidak sahih. Yang keempat, muncul kutubus sittah. Sedangkan yang diroyah yaitu pertama, telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum nyatu. Kedua, muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Thariq Al-Kabir karya Bukhari, Tobaqat At-Tabi'in karya Muslim. Periode setelah tabi'in, riwayah yang pertama, penulisan hadis lebih sistematik. Kedua, muncul kitab-kitab mustadrak
Syarah Katisah, dan lain-lain. Selanjutnya diroyah, yaitu yang pertama berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Yang kedua, kitab ilmu hadis pertama Al-Muhadis Al-Fasih Baina Arawi wal Alwai karya Roma Hurmuzi. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.